Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Selamat dari Tumbal Pesugihan part 24. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Entah kapan aku mulai tertidur. Saat bangun, langit di balik jendela sudah berwarna gelap. Tiada siapapun di kamar. Hampir setengah jam aku hanya berbaring sambil mengamati setiap sudut ruangan. Ingin bangkit dan menyalakan televisi. Tapi jarum infus ini masih menempel di lenganku. Kriet. Pintu terbuka, terlihat wajah tampan Kurt yang muncul dari balik pintu. Dia langsung menunjukkan benda yang ada di tangannya, ponselku. Akhirnya, lama-lama aku bisa mati karena bosan. Ucapku seraya mengulurkan tangan meminta ponsel. Memangnya ada apa dengan ponsel itu? Tanya Kurt sambil menyerahkan ponselku. Aku mau menghubungi seseorang, balasku. Siapa? Kamu tidak perlu tahu. Oke, kamu mulai peperangan ini lagi. Aku bercanda sayang, ucapku tersenyum. Jadi siapa orangnya? Kamu juga kenal dengannya. Siapa? Tunggu, aku coba menghubungi dia dulu. Aku membuka aplikasi chat, lalu meminta sambungan video call dengan Melinda. Agak lama, baru dia mengangkatnya. Gila? Teriak Milanda dengan suara khasnya. Kurt yang terlihat penasaran berjalan mendekatiku. Ada yang mau ngomong sama kamu nih, balasku. Siapa? Tuh orangnya. Aku membalikan layar ponsel ke arah Kurt. Melinda, sudah lama kita tidak bertemu. Wajah Kurt nampak lega saat melihatnya. Aku pun membiarkan mereka mengobrol. Dia ingin berbicara denganmu, ucap Kurt sambil menyerahkan ponselku kembali. Kemarin aku ke sana, tapi kamu masih tepar, ucap Melinda. Iya, Tante Maria kemarin cerita. Emang bener, gara-gara si dia. Parah banget asli itu makhluk. Buru-buru dah balik ke Jerman. Kurt, tadi siang udah ngurus buat balik. Iya, tadi dia udah bilang. Hampir sejam kami mengobrol, sedangkan Kurt hanya mengamati dari sofa. Ya, kami mengobrol pakai bahasa Indonesia, jadi dia tidak mengerti. Sudah, tanyanya sambil sambungan video call selesai. Apa yang kalian bicarakan? Tanya lagi. Kenapa kamu selalu ingin tahu? Tanyaku balik. Aku tunanganmu sayang. Kami bicara banyak hal, obrolan wanita, tidak perlu tahu, balasku. Oh, baiklah. Kamu sudah makan? Tanya Kurt. Aku menggelengkan kepala. Pelayanan macam apa ini? Sudah malam begini masih belum diberi makanan, gerutuku. Mungkin karena aku tadi tidur. Aku keluar sebentar. Kurt beranjak dari sofa dan berjalan keluar kamar dengan muka kesal. Pasti akan ada korban omelan di luar. Tak berselang lama, Kurt sudah membawaku nampan berisi makanan. Kenapa kamu yang bawa? Tanyaku heran. Mereka lamban, balasnya. Lalu berjalan mendekatiku. Dia meletakkan nampan di atas meja kecil dan duduk di sampingku. Buka mulutnya sayang, ucapnya seraya mengulurkan makanan ke mulutku. Aku bisa sendiri, Kurt. Sudah, buka saja mulutnya. Kurt mulai menyapiku. Di saat seperti ini, aku merasa sangat beruntung ada dia di sampingku. Kurt, ucapku pelan. Iya sayang, jika terjadi sesuatu padaku,
Sebaiknya kamu pulang duluan aja, ucapku. Membuat wajah Kat mendadak cemberut. Entah kenapa, kata-kata itu terlintas dalam pikiranku. Kenapa kamu bilang begitu, sayang? Kamu akan baik-baik saja, balasnya. Semoga saja. Jangan sekali-sekali mengucapkan hal itu, sayang. Wajahnya nampak kesal. Sekarang kamu istirahat saja, sambungnya, sambil membereskan bekas makananku dan menaruhnya di meja. Entah kenapa perasaan ini tidak enak. Firasatku malam ini dia akan datang. Bukan untuk mengincarku, melainkan Kat. Dalam diam aku terus berdoa, semoga firasat ini tidak jadi kenyataan. Kulihat jam di ponsel sudah pukul 10 malam. Semenjak ucapanku tadi, Kat tidak berbicara sepatah kata pun. Dia memilih untuk tidur lebih dulu. Mataku sudah mulai berat. Ku taruh ponsel di meja kecil, lalu memulai memejamkan mata. Berkali-kali aku terbangun dari tidur, merasakan hawa kamar yang agak panas dan pengap. Padahal pendingin ruangan dari tadi tetap menyala. Gila. Terdengar seorang berbisik di telingaku. Gila. Bisiknya lagi. Aku membuka mata, tapi tak ada siapapun di dekatku. Saat melihat ke arah Kat yang sedang tertidur. Dek. Jantungku seakan-akan berhenti saat melihat siluman ular itu sedang berdiri di dekat sofa. Lidahku keluh, ingin sekali berteriak agar Kat bangun dari tidurnya, tapi tidak bisa. Sekuat tenaga aku berusaha berteriak, memanggil namanya. Kat! Panggilku pelan dan terbata-bata. Tiba-tiba siluman ular itu menghilang entah kemana. Kat! Suaraku meninggi. Kat pun terbangun, wajahnya nampak bingung. Siapa dia, sayang? Tanyanya sambil menunjuk ke area di sampingku. Aku pun menoleh. Ternyata siluman ular itu sudah berdiri di sampingku dengan wujud wanita berkebaya hitam. Kat! Teriakku menggeser posisi tidur. Kat bangkit dan berjalan ke arahku. Baru beberapa langkah siluman ular itu menatap ke arah Kat. Matanya yang kuning berubah menjadi merah menyala. Seketika itu, tubuh Kat terpental, membentur sofa. Kat nampak kesakitan. Tolong, jangan sakiti dia, ucapku. Saya tidak ada urusan dengannya, balas siluman ular itu menatapku tajam. Tubuhku terasa kaku, tak bisa bergerak. Gila! Teriak Kat berusaha bangkit. Belum sempat berdiri, dia sudah terpental lagi. Hingga membentur tembok di belakang sofa. Air mataku mengalir, tak sanggup melihat dirinya terluka. Kurasakan tubuh ini melayang. Giliranmu, ucap siluman ular itu, diikuti dengan tubuhku yang terpental ke tembok dengan dekat jendela. Tanganku terasa perih, terlihat darah yang mengalir dari bekas selang infus. Menyerah saja, ikut denganku, ucap siluman ular itu yang sudah berubah menjadi wujud manusia setengah ular, lalu berjalan mendekatiku. Aku mulai merasa lemas, bahkan untuk bergerak pun sulit. Sementara itu siluman ular sudah semakin mendekat. Kini dia sudah berdiri di sampingku. Akhirnya, ucap siluman ular itu sambil melilit tubuhku. Dadaku mulai terasa sesak, lambat laun seperti terbakar. Kepalaku pusing dan mata berkunang-kunang. Pasrah. Sebuah akhir hidup yang sama persis dengan mimpiku kemarin. Jangan ganggu anak itu. Terdengar suara yang datangnya entah dari mana sebelum pandanganku meredup. Samar terlihat sosok kakek yang pernah menolongku. Setelah itu, aku tak tahu apa-apa lagi.
Saat terbangun sudah ada banyak alat-alat medis yang terpasang di tubuhku. Ada penyangga yang terpasang di leherku, tangan kiriku masih sulit digerakkan karena perban yang mengitarinya. Kuedarkan pandangan mengamati setiap sudut ruangan, ternyata aku berada di ruangan berbeda dari sebelumnya. Ruangan yang lebih terlihat sempit dan lengkap dengan peralatan medis. Pikiranku melayang, seperti aku masih diberi kesempatan hidup. Hanya saja, sampai kapan teror ini akan berakhir? Sampai kapan juga akan aku bisa bertahan dengan semua ini? Tiba-tiba aku teringat dengan Kurt. Bagaimana kondisinya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Sekarang aku lebih khawatir dengan kondisinya. Aku melirik ke arah pintu kamar yang terbuka, berharap Kurt yang muncul dari balik pintu dan tersenyum padaku. Seorang pria berpakaian serba putih masuk ke dalam kamar. Di lehernya tergantung stetoskop. Ternyata bukan Kurt, melainkan seorang dokter. Dia menghampiriku dan tersenyum saat tahu jika aku sudah sadar. "Apa masih terasa sakit?" tanyanya dengan suara lemah lembut. Aku mengangguk pelan. Rasa sakit masih kurasakan di bagian kiri, leher dan punggung. Dokter memeriksaku, memastikan kondisi tidak memburuk. "Kayaknya kamu harus istirahat yang cukup lama di sini," ucapnya. "Apa kondisinya parah, Dok?" tanyaku. Ada cedera yang cukup serius di bagian tulang belakang, retak pada tulang leher, dan sendi lengan kiri bergeser. Jadi jangan banyak bergerak dulu. Jika butuh sesuatu, bisa tekan bel di samping kanan brankas. "Jelas dokter." "Iya dok," balasku. "Oh iya dok, apa saya boleh tahu kondisi tunangan saya?" tanyaku. "Maksudnya lelaki yang bersamamu malam itu?" "Iya." "Dia ada di ruangan lain. Apa kondisinya baik-baik saja?" "Kondisinya stabil." Sebuah jawaban yang sangat mengambang. Aku ingin sekali secara detail kondisi Kurt. Namun dokter tetap menolak permintaanku dan pergi keluar kamar. Aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah kondisi Kurt lebih buruk dariku? Apa dia belum sadar? Segara pikiran negatif terus bermunculan. Sekarang hanya bisa berharap dia memang baik-baik saja. Kuamati ruangan, hanya ada sebuah jendela kecil dan sebuah kursi yang letaknya di pojok ruangan. Belum setengah jam tersadar, aku merasa sudah bosan, tak bisa bergerak atau ada teman mengobrol. Kriet. Pintu terbuka, terlihat wajah yang tak asing bagiku. Tante Maria. Kini dia tidak sendirian, ada Rio bersamanya. "Dokter bilang lo sudah sadar," ucap Rio yang baru saja melangkah masuk ke dalam kamar. "Iya," balasku singkat. "Lemes amat." "Hus, gak usah dibercandain," ucap Tante Maria membuat Rio langsung terdiam. Aku tersenyum melihat Rio diomeli Tante Maria. Tante Maria meminta Rio untuk menggeser kursi mendekat ke arahku. "Aku keluar dulu ya Gil, cepat sembuh dan mau nikah malah tiduran di rumah sakit," ucapnya seraya berjalan ke pintu. "Hus," Tante Maria kembali memberi peringatan. Laki-laki sukses membuatku tersenyum. "Tante, Kurt mana?" tanyaku pada Tante Maria yang baru saja duduk di dekatku. "Dia masih perawatan," balas Tante Maria. "Dia nggak kenapa-napa kan Tan?" "Enggak, cederanya nggak terlalu parah." "Syukurlah, Gila bisa tidur tenang." Habisnya tadi dokter ditanya nggak mau jawab. "Mungkin biar kamu nggak kepikiran kondisi dia dulu, supaya cepat pulih juga." "Tapi kan
malah jadi penasaran. Daripada ngobrolin Krat, kamu tahu nggak udah berapa hari nggak sadar? Tanya Tante Maria. Sehari kan? Salah, perasaan Kila cuma sebentar deh. Kamu dalam kondisi koma hampir seminggu. Hah? Seminggu? Masa sih, Tan? Yah, berarti Kila dan Krat gagal pulang ke Jerman. Kan jadwalnya harusnya beberapa hari sebelum kejadian itu. Nanti bisa dijadwalin ulang. Yang penting kamu sembuh dulu. Iya, Tan, balasku. Selama seminggu terakhir gimana, Tan? Sambungku. Gimana apanya? Apa siluman ular itu masih datang atau ganggu? Enggak, dia lagi nggak bisa ganggu. Loh, kok bisa? Tante Maria mulai bercerita. Di awal saat pertama aku dan Krat ditemukan tak sadarkan diri di kamar. Pagi harinya seorang perawat datang untuk mengecek kondisiku. Dia sangat kaget ketika melihat ada darah berceceran di tempat tidur dan lantai. Lalu menemukan aku yang sudah bergeletak bersimbah darah di dekat lantai, di dekat jendela. Rumah sakit pun gempar, banyak yang mengira kalau aku sudah mati. Saat perawat lain masuk dan memeriksa ke sudut ruangan lainnya, dia menemukan Krat yang tak sadarkan diri di balik sofa. Tak lama Tante Maria pun datang, sesaat sebelum tubuhku dibawa ke IGD. Tante cuma bisa nangis Kila, nggak sanggup lihat kondisi kamu yang kayak gitu, ucap Tante Maria. Hampir 5 jam Tante Maria menunggu di depan ruangan IGD, hingga akhirnya dokter pun keluar dan mengatakan kalau aku mengalami koma. Setiap malam Tante Maria menjagaku, memastikan tidak ada gangguan, karena sedikit gangguan saja bisa berakibat fatal bagiku. Memangnya siluman ular itu kemana, Tan? Tanyaku. Dia dikurung, balas Tante Maria. Mas Indra dan beberapa temannya berhasil mengurung si siluman ular biar dia tidak mengganggu kamu. Lanjutnya. Berarti sekarang aku aman? Belum? Loh, dia emang berhasil dikurung, tapi Mas Indra nggak bisa memastikan beberapa lama. Kenapa bisa begitu? Mas Indra bilang kalau siluman ular itu peliharaan seorang dukun yang sakti. Mas Indra khawatir kalau sampai si dukun itu tahu, dia bisa saja ngebebasin siluman ular itu dan bakal ngelakuin kamu lebih parah. Jelas Tante Maria. Jadi Kila harus gimana sekarang? Tanyaku bingung dengan situasi yang serba tak pasti ini. Selama dikurung, kamu harus cepat sembuh dan pulang ke Jerman. Iya, Tan, Kila bakal sembuh secepatnya. Kini tekadku untuk segera sembuh sangat kuat. Bukan untuk menghindari siluman ular itu, melainkan untuk bisa bertemu Krat. Sudah beberapa hari berlalu, dia belum juga datang ke kamarku. Hari ini, perban di tangan kiriku sudah bisa dilepas. Coba digerakkan, perintah dokter. Aku pun menggerakkan tanganku. Masih sakit? Tanyanya lagi. Sedikit, Dok. Balasku seraya memperhatikan sebuah luka kecil di punggung tanganku, bekas jarum infus. Harus sering-sering digerakin supaya sendinya nggak kaku. Nanti memangnya juga hilang. Iya, Dok. Kata dokter untuk melepas penyangga leher tubuh beberapa hari lagi. Setelah itu baru fokus ke penyembuhan cedera tulang belakangku. Tan, panggilku pada Tante Maria yang baru masuk ke kamar. Iya, Kila, balasnya seraya duduk di kursi. Bosen nih, handphoneku mana ya? Oh iya, Tante lupa bilang, handphone kamu rusak pas kejadian itu. Rusak gimana? Layarnya pecah, terus mati total. Yah, gak bisa nelpon Krat dong. Nomorku juga Kila gak inget.
gerutuku. Nanti bisa ketemu langsung, sekarang fokus dulu kesembuhan kamu, balas Tante Maria. Habisnya udah berhari-hari Kila belum ketemu Kurt. Kangen Tan? Katanya kondisinya baik-baik saja, tapi dia belum datang juga, keluhku. Dia juga sama kayak kamu, masih dalam perawatan, jadi sabar aja. Siapa yang sembuh pertama, nanti bisa jenguk duluan. Oke Tan. Ngomong-ngomong, si Rio mana Tan? Dia udah pulang ke Jogja, nggak bisa lama-lama di Jakarta dia. Oh, kurang cocok kali suasana Jakarta. Kayaknya, kan kamu tahu sendiri, dia jarang kemana-mana. Iya juga sih. Tepat seminggu setelah aku sadar, penyangga di leherku akhirnya bisa dilepas. Aku sudah bisa menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ya, walaupun tidak boleh terlalu berlebihan. Semakin hari kondisiku semakin membaik. Hari ini aku sudah diperbolehkan beranjak dari berangkar. Kemudian, Tante Maria dan seorang perawat memintaku untuk duduk di kursi roda. Mau kemana ini Tan? Tanyaku pada Tante Maria yang mendorong kursi roda. Fisioterapi, balas perawat. Oh ya Sus, kalau tunangan saya dirawat di mana ya? Tunangan? Yang orang bule itu loh Sus, sahut Tante Maria. Oh, dia ada di ruangan ujung, balas perawat sambil menunjuk kamar di ujung lorong. Kami pun tiba di ruangan fisioterapi dan terapi akupasi. Ya, sekarang ini menjadi kegiatanku sehari-hari agar proses penyembuhan bisa lebih cepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Progresku cukup baik, walaupun belum diperbolehkan terlalu banyak bergerak, tapi aku sudah bisa berdiri cukup lama. Tante Maria selalu hadir untuk memberi semangat. Kamu tunggu di sini dulu ya, Tante mau buang air kecil, ucap Tante Maria, lalu meninggalkanku yang duduk di kursi roda, di depan ruang fisioterapi. Kali ini rasa penasaranku sudah tak tertahankan. Hampir 2 minggu, Kat masih belum terlihat batang hidungnya. Apa dia benar-benar dirawat di sini atau dipindahkan ke tempat lain? Tanganku menggenggam kedua roda, lalu mulai digerakkan, kursi roda pun melaju. Tujuanku hanya satu, kamar di ujung lorong. Walaupun punggung merasa terasa sakit, aku tetap berusaha pergi ke sana. Kuhentikan laju kursi roda, menatap pintu kamar Kat. Aku mendekati pintu, lalu mengulurkan tangan untuk meraih gagang pintu. Pintu terbuka, kosong. Tak ada pasien di dalam. Kat, panggilku sambil masuk ke dalam. Mungkin dia sedang ke kamar mandi. Kat, panggilku lagi mendekat brankas. Kondisinya rapi, tidak seperti ada yang menidurinya. Gila, panggil Tante Maria yang masuk ke dalam. Aku menatapnya tajam. Kenapa Tante bohong? Kuluapkan amarah pada setiap kata-kata yang terlontar. Maafin Tante Kila, semua demi kebaikan kamu. Balasnya menundukkan pandangan. Kebaikan apa? Hampir tiap hari aku nanya ke Tante tentang kondisi Kat. Tante bilang baik-baik aja dan dirawat di sini. Tapi sekarang dia nggak ada di sini. Ucapku sulit menahan emosi. Tante, tatap mata Kila sekarang. Kat ada di mana? Ibuku meninggikan suara. Kat nggak ada di sini, ucap Tante Maria. Lalu di mana? Dia sudah. Tante Maria tidak ingin melanjutkan perkataannya. Sudah. Itulah sahabat cerita dari Selamat dari Tumbal Pesugihan. Ditunggu part selanjutnya.